Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau adalah orang tua kami, guru kami, dan sebagai penyejuk hati dari seluruh warga binaan kami di seluruh Indonesia. Terima kasih, Prof. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu Anis Hidayah Esa MH, Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, beserta para komisioner, dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta rapat koreksi kelembagaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan salam ta'zim kami. Pertama-tama kami mohon izin menyampaikan salam hormat dari Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator, dan juga Bapak Profesor Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Karena kegiatan-kegiatan yang beliau laksanakan tidak dapat diwakilkan, maka pada kali ini beliau menurut saya selaku Deputi Bidang Polisi HAM untuk mewakili beliau. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam rapat koordinasi kelembagaan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hak asasi manusia yang telah ditetapkan melalui peraturan Komisi Hak Asasi Manusia. Yang pertama adalah dasar hukum. Dari dua dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam peraturan Komnas HAM ini sudah sangat amat kuat sekali posisinya, sehingga dari dua undang-undang ini tentunya sebagai dasar pijakan yang kuat dan kokoh terhadap peraturan Komisi HAM, Komnas HAM nomor 1 tahun 2022 ini. Di antaranya adalah tentang penyampaian rekomendasi, pemberian rekomendasi sampai kepada pemberian rekomendasi kepada para penerima. Demikian juga tadi apa yang dijelaskan tadi terkait dengan ruang lingkup dari peraturan Komisi atau Komnas HAM. Yang kedua, kalau kami tidak keliru, tidak hilang, bahwa persoalan adalah ketika rekomendasi Komnas HAM, ini ada 3 kategori, sudah garis miring tidak dapat atau tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, daerah, dan DPR. Ini persoalan. Undang-undangnya sudah jelas, peraturan Komnas HAM sudah jelas tentang tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM, apalagi yang kurang seperti itu. Ruang lingkup mekanisme bagaimana menyampaikan tindak lanjut rekomendasi sudah jelaskan. Maka alasan kami tidak terdapatnya ketentuan yang mewajibkan bagi Kementerian Koordinator Lembaga dan DPR untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Mungkin masih ada satu persepsi di antara kementerian lembaga yang memiliki atau mempunyai persepsi tersebut. Yang kedua, kurang maksimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi Komnas HAM yang disampaikan kepada kementerian lembaga. Maka dengan telah diatur dan ditekannya peraturan Komnas HAM ini sudah sangat amat jelas bagaimana tahapan-tahapan dilakukan. Bahkan tadi ada satu kesempatan melakukan sanggah. Ini sudah sangat amat lengkap sekali.
ada sangat, dan bahkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu dilakukan evaluasi terhadap hasil rekomendasi tersebut. Menurut kami peraturan ini sudah sangat amat lengkap seperti itu. Maka hal lain yang ingin kami sampaikan adalah dengan ditetapkannya peraturan Komnas HAM nomor 1 tahun 2025 tentang tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM, maka kepada kementerian, lembaga, daerah, dan DPR seyogianya melakukan penguatan secara internal di lingkup kementerian lembaganya terhadap peraturan Komnas HAM nomor 1 tahun 2025, dan tentunya sesegera mungkin melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Ada masa waktunya, yaitu 14 hari, seperti yang tadi dijelaskan oleh yang di pasal 6 peraturan Komnas HAM nomor 1 ini menyatakan bahwa pelaksanaan penilaian tindak lanjut rekomendasi meliputi pembentukan tim teknis, pengumpulan data dan informasi atas tindak lanjut rekomendasi, analisis data dan informasi, penyusunan rancangan penilaian awal tindak lanjut rekomendasi, dan pembahasan serta penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut rekomendasi dalam sidang. Ini adalah bagian penting dari proses kita Kementerian Lembaga untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan atau disampaikan dari Komnas HAM. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah kami dari Kementerian Koordinator bidang hukum, bidang HAM, bidang imigrasi dan pemasyarakatan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Presiden nomor 142 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, mengamalkan bahwa Kemenko memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, di bidang HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Yang kedua, tugas Kemenko sebagaimana dilakukan ayat 1 dilaksanakan memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Pada pasal 6-nya, dalam mengenai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, koordinator menjalankan fungsi-fungsi yang diantaranya adalah fungsi penyelesaian permasalahan di bidang hukum, di bidang hak asasi manusia, di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian lembaga dan memastikan terlaksana keputusan tersebut. Jadi amanah dari Perpres ini memberikan ruang, memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Maka kami menghendaki adanya penguatan terhadap peraturan Komnas HAM ini. Dan pada pasal 7 Perpres nomor 42 tahun 2004 tentang Kementerian Koordinator bidang hukum, HAM, dan pemasyarakatan, Kementerian Koordinator mengkoordinasikan A. Kementerian Hukum, B. Kementerian Hak Asasi Manusia, C. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan D-nya instansi lain yang dianggap perlu. Ini amanah dari Perpres 42. Instansi lain sebagaimana maksud dalam ayat 1A dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang hukum, bidang hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan. Maka
sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dari Perpres nomor 12 tahun 2024, maka Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan terkait dengan rekomendasi Komnas HAM yang sudah tidak dapat atau tidak ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, daerah, dan DPR. Artinya kami diamanahkan oleh Menko manakala suatu institusi, suatu instansi yang mendapatkan rekomendasi untuk tidak lanjut dari Komnas HAM, maka Kemenko Humas dapat mengkoreksikan penyelesaian dari tindak lanjut tersebut. Mungkin ini saja hal-hal yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Pak Deputi. Terima kasih Bapak. Tadi ada beberapa tanggapan yang cukup menarik. Ternyata Perpres 42/2004 itu sangat komplai dengan Perkom kita. Sebagai Menteri Koordinator, tadi ada bertugas untuk mengkoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan hukum, HAM maupun imigrasi dan pemasyarakatan. Tentunya ini sangat komplai dengan Perkom yang sedang kita susun. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada diskusi Kementerian Lembaga. Saya mengundang Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, karena teman-teman panitia tidak memberikan list yang saya akan acak saja. Silakan saja Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan kepada Perkom tadi, silakan menyebutkan nama dan dari kementerian mana. Silakan Bapak Ibu. Pertama dari LPSK. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu dari Kejaksaan, mungkin dari Babinkum, dari Polri, dari kementerian-kementerian yang tadi sudah disebutkan. Silakan. Langsung saja, Pak Yana. Siap. Terima kasih Mas Tono. Izin Pak Menteri, Pak Deputi, Bu Ketua, dan para komisioner yang kami hormati. Terima kasih. Saya Yana dari LPSK. Pertama kami apresiasi ya bahwa Perkom ini menjadi salah satu upaya yang mulia bagaimana memastikan agar rekomendasi ini punya kepastian hukum dalam rangka terpenuhnya hak asasi manusia. Pengalaman saya di Komnas HAM 25 tahun, kemudian saya hijrah, ini juga menjadi salah satu kepedulian saya ada di sini, karena merasa bahwa perjalanan panjang Komnas dengan mengeluarkan rekomendasi ini selama ini hanya dimana sebagai morally binding gitu. Sehingga persis tadi seperti Pak Menteri sampaikan bahwa apa sih sebenarnya dampak dari rekomendasi ini, karena kita berharap ketika rekomendasi baru lembaga negara yang sah itu ya idealnya dan pastinya KLM itu punya kewajiban secara hukum menindaklanjuti dari rekomendasi ini. Nah mungkin pertanyaannya sebenarnya lebih kepada saran ya, kan gak mungkin hanya kepada Mas Ono ya, mungkin dari pimpinan di sini gitu ya. Sebenarnya dari Perkom ini what next gitu. Karena kalau yang sudah Perkom dan tadi dari beberapa tindakan untuk lebih memastikan agar ini punya daya dobrak yang memastikan, itu harus ada berbagai tindak lanjut yang ini ada tool, ada alat-alat yang bisa memonitor, menguji, bahkan bisa memastikan rekomendasi ini benar-benar dapat dijalankan. Mungkin contoh lah ini ada Ombudsman juga ya, kita sudah punya mekanisme yang kuat ya. Mungkin bagaimana setelah Perkom ini nanti akan ada tool ya, biasanya gampang tuh kalau pemerintah itu kan merah kuning hijau itu ya. Mungkin juga perlu ada bentuk apresiasi ya, sehingga ada keinginan dari pihak KL itu ketika ada apresiasi itu biasanya
mereka juga punya keinginan untuk menindaklanjuti dari rekomendasi ini karena ada reward. Nah, saya nggak tahu mungkin punishment-nya seperti apa. Mungkin kalau punishment, saya juga coba menganalogikan dengan rekomendasi yang dilakukan oleh lembaga lain ya. Biasa untuk para birokrat, bukan para birokrat di sini ya. Apalagi kalau ini rekomendasi Komnas tidak dijalankan, nanti tugasnya tidak naik gitu. Pasti para sekjen ini berbondong-bondong kita lanjut ya. Ini ada para sekjen juga kebetulan itu. Nah, ini bagaimana Komnas juga memikirkan supaya punya nilai-nilai yang memang ini biar dapat. Dan tujuannya bukan bukennya ya, tapi dan tujuannya adalah para korban pelanggaran HAM ini benar-benar dapat menikmati. How to taste the justice ya. Jadi tipe keadilan ini kok berat banget gitu loh. Saya belum tahu di Komnas juga, ini mungkin izin Pak Deputi saya juga tanya ini. Tugasnya Kementerian Menko HAM ini pas ya. Ini juga mulia ya, bagaimana memastikan ketika ada tadi pasal 1 pasal 6 142 ini ketika ada permasalahan hukum tidak diselesaikan oleh KL itu. Nah, saya di judul pelanggaran HAM berat itu hampir 25 tahun juga, di mana kepastian hukumnya gitu kan. Mungkin bagaimana menemukan jalan keluar, Pak, ini korban juga sudah terlalu lama, bahkan kami LPSK sudah banyak melayani korban yang mereka tuh menunggu meninggal dunia aja Pak, tidak ada kepastian terhadap hasil kinerja Komnas berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Demikian Mas Ono, sekalian terima kasih, mohon maaf yang berkenan kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yana dari LPSK. Kita aplaus untuk Pak Yana. Ada beberapa syarat, tapi yang terpenting adalah what's next setelah KOM itu. Tadi beliau menyatakan apakah kemudian ada reward seperti apa, punishment-nya seperti apa dan lain sebagainya. Artinya memang tidak selesai di sini, tapi kemudian harus ada next step-nya apa. Mungkin nanti bisa diberikan tanggapan balik dari teman-teman komisioner di Komnas HAM. Selanjutnya saya undang juga Bapak Ibu dari kementerian lembaga lain yang ingin menyampaikan, memberikan tanggapan, memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada Komnas HAM sekaligus memberikan masukan. Silakan Bapak Ibu dari ya mic-nya tolong Bapak Ibu. Silakan disebutkan namanya dan kemudian dari mana Bapak Kementerian Lembaganya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Eko dari Ombudsman RI. Sekedar meneruskan menyambung tadi dari Bapak dari LPSK, terima kasih Pak. Bahwa betul pertanyaannya di kami sama juga Pak, bahwa dari Perkom ini target capaian atau ujungnya apa seperti itu. Karena kalau kami di Ombudsman, rekomendasi Ombudsman itu termuat dalam pasal 38 Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi rekomendasi kami wajib mengikat untuk dilaksanakan, dan itu dimuat dalam undang-undang, bukan lagi di peraturan Ombudsman. Nah, dalam pelaksanaan rekomendasi Ombudsman ini juga yang selama ini kita laksanakan adalah tidak mudah Pak. Karena padahal disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman itu wajib mengikat untuk dilaksanakan, tapi dalam prakteknya tidak semudah itu. Walaupun kami dalam bekerjanya juga sebelum memberikan sebuah rekomendasi, kita mempunyai mekanisme seperti manajemen ekspektasi. Sebelum kita keluarkan rekomendasi, itu kita terus berkomunikasi dengan instansi terlapor. Jadi kita harus mengukur rekomendasi kita ini akan bisa dilaksanakan atau dipatuhi nggak oleh terlapor kita. Nah, itu terus kita laksanakan sebelum akhirnya final kita keluarkan rekomendasi tersebut. Dan bahkan di pasal 2-nya, di ayat 2-nya itu disebutkan bahwa kalau tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman itu bisa dipublikasi, baik media cetak maupun media elektronik. Tapi itu belum pernah kita pakai, karena biasanya laporan di Ombudsman selesai dalam tahapan klarifikasi. Tapi kalaupun rekomendasi, kita sebut itu mahkota Ombudsman, sehingga kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan rekomendasi Ombudsman. Ini hanya sharing pengalaman kita di Ombudsman, sehingga kalaupun nanti di Komnas HAM akan dilakukan rekomendasi seperti yang diatur dalam
Perkom nomor 1 tahun 2025 ini, kalau kondisinya nanti akan seperti kami di Ombudsman, itu mestinya sudah dipikirkan begitu Pak. Kita ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana antisipasinya ketika rekomendasi di Komnas HAM ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh instansi terlapor atau maupun kelompok yang lain. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho Eko. Tadi di ujungnya adalah izin Bapak Ibu, Pak Menteri harus meninggalkan kegiatan kita karena ada tugas lain. Jadi nanti sudah ada Pak Kepala Biro di sini. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas Pak Menteri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi dari Pak Nugroho Eko, ujungnya ini akan seperti apa? Karena Ombudsman yang sudah dikunci dengan undang-undang pun, tadi kan, kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi itu masih, artinya ada yang kemudian juga mendine atau proses selesai dalam tahap klarifikasi. Artinya, lalu kemudian pertanyaan, bagaimana selanjutnya dengan rekomendasi Komnas HAM dan lain sebagainya? Ini merupakan refleksi untuk kita di Komnas. Nanti mohon tanggapan kepada para komisioner di Komnas. Silahkan Ibu. Mohon maaf, Mike. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Serena Kolibonso, komisioner dari Komisi Kejaksaan RI. Pertama, selamat siang pada semua. Terima kasih untuk Komnas HAM untuk undangannya dan Bapak Ibu dari KL dan lembaga yang terkait yang hadir. Pertama, tentunya kita setuju memang untuk memperkuat rekomendasi Komnas HAM karena sebagai salah satu lembaga independen yang kuat dengan perspektif HAM-nya dan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan dengan semangat itu tentunya peraturan Komnas HAM yang dikeluarkan sekarang pembicaraannya sudah setelah ada rekomendasi dari Komnas HAM, itu satu ya. Kemudian penilaian ya. Nah yang ini menjadi penting untuk juga menjadi pemahaman semua, apakah ini kemudian sudah tersosialisasi adalah rekomendasi orientasi dari rekomendasi Komnas HAM ini kan kaitannya dengan pemajuan, pemenuhan, dan juga terkait dengan pencegahan pelanggaran HAM. Itu satu. Nah, kemudian peraturan ini khusus terkait dengan penilaian terhadap rekomendasi itu sendiri. Apakah tadi disampaikan sudah atau tidak dapat atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dan saya kira saya mungkin langsung aja ke satu hal yang menarik perhatian kami adalah terkait dengan evaluasi terhadap penilaian yang kemudian diberikan di dalam pleno sidang pleno dari Komnas HAM. Pertanyaannya adalah penilaian terhadap evaluasi itu, evaluasi